Halo teman-teman, kali ini kita ingin berbagi tentang karakter pot anggrek, kelebihan dan kekurangannya sebagai dasar mana nanti yang akan dipilih. Banyak dari teman-teman ketika membeli anggrek itu bingung memilih pot apa yang paling baik untuk anggrek yang kita beli. Hal ini dikarenakan banyak jenis dan variasi yang berbeda-beda yang beredar di pasaran. Yang pertama adalah jenis flexible pot, yang mana banyak digunakan oleh teman-teman nursery. Pot jenis ini dipilih dikarenakan memang sesuai dengan ukuran anggrek yang banyak yang masih seedling atau sampai remaja. Yang kedua, karena ukurannya relatif kecil sehingga dia tidak membutuhkan tempat yang banyak. Yang ketiga, itu mudah untuk dipindah karena sangat ringan. Yang keempat, itu mudah dilepas pada saat ingin mengganti pot karena daya tempel akarnya itu belum kuat. Yang kelima, dia itu adalah memudahkan pengiriman ke pembeli dengan ongkir yang tidak terlalu mahal karena itu tadi, karena ringan. Yang terakhir, itu ekonomis secara harga, yang mana bisa mengurangi biaya produksi sehingga harga jual anggreknya juga menjadi lebih kompetitif. Berikutnya adalah pot plastik, di mana karakter dari pot plastik ini ringan, mudah ditemukan di pasaran. Yang kedua, pot plastik ini juga mudah dibersihkan serta tahan lama. Pot plastik ini juga mempermudah kita saat akan mengganti pot, dikarenakan akar anggreknya tidak terlalu kuat daya tempelnya pada pot tersebut. Kekurangan pada pot plastik ini, dia memang tidak mampu menyerap air, sehingga dia bisa menurunkan tingkat kelembapan. Makanya sebenarnya pot plastik ini cocok untuk pada dataran tinggi karena bisa menjaga kelembapannya agar tidak terlalu tinggi. Kalau di dataran rendah gimana? Ya, kita memang harus sering melakukan yang namanya penyiraman, tetapi juga harus melihat bagaimana komposisi media dan kondisinya, apakah kondisinya kering atau masih basah. Selanjutnya adalah pot tanah liat. Pot tanah liat ini lebih murah dibandingkan dengan pot plastik, tetapi pot tanah liat ini mudah pecah serta mempunyai berat sehingga dia lebih stabil ketika ditaruh pada rak atau meja yang kita punya. Dikarenakan pot ini berbahan tanah liat sehingga mempunyai keuntungan dalam menyerap air dan meningkatkan kelembapan. Hal ini bisa menjadi kelebihan sekaligus kekurangannya. Menjadi sebuah kelebihan jika pot tanah liat ini digunakan pada dataran rendah, karena dia mampu menjaga kelembapannya agar tetap sejuk. Dan menjadi sebuah kekurangan ketika pot ini digunakan pada lingkungan dataran sedang atau tinggi, dikarenakan mampu menyerap air sehingga meningkatkan kelembapan yang tinggi, yang mana akan menyebabkan peningkatan serangan jamur. Yang berikutnya adalah pot yang berbahan koko fiber, di mana pot ini mampu menjaga kelembapan dikarenakan baik dalam penyerapan air. Kekurangannya, pot ini kurang tahan lama jika dibandingkan pot plastik atau pot tanah liat. Yang perlu diperhatikan ketika teman-teman menggunakan pot jenis ini adalah pastikanlah zat taninnya sudah hilang, karena bisa menghambat pertumbuhan anggrek. Dengan cara rendamlah 1 kali 24 jam sebelum digunakan. Dari uraian-uraian tersebut, maka bisa disimpulkan bahwa semua jenis pot sama bagusnya untuk digunakan. Yang perlu diperhatikan adalah lingkungan teman-teman berada di dataran apa, dataran rendah atau dataran tinggi, sehingga teman-teman bisa memilih jenis pot apa yang bisa mengatur kelembapan. Yang kedua adalah ukuran potnya. Ini berkaitan dengan pertumbuhannya. Sesuaikanlah ukuran pot
dengan fase pertumbuhan anggrek teman-teman. Yang ketiga adalah bagaimana kombinasi media tanamnya sehingga sesuai dengan karakter pot yang ada. Oh iya, sebagai tambahan sampai lupa, kalau teman-teman menggunakan pot plastik, jangan lupa untuk melubangi yang bagian bawahnya, karena ini dimaksudkan sebagai kontrol drainase agar tidak terlalu kelebihan air.